akan baju soalnya. Dia untuk pergi menjalankan tanggung jawabnya. Gimana? Ayah dan ibu harus berangkat ke desa sebelah. Ada permasalahan yang harus kami urus. Oh iya nak, nanti kamu jangan baik-baik ya. Kalau ada orang yang lihat, kamu jangan beri-beri lama ya. Iya, makanya susah kan mereka yang datang ke sini. Oh iya, nanti ada yang bergerakkan. Nanti kamu bisa kalau itu ya nak. Ya itu. Itu nanti siapa? Kami beri dulu ya nak. Terima kasih. Gonal membawa keranjang berisi pakaian yang paling dengan lebat. Ia menjumpai kain-kain itu pada tali yang sudah terakhir. Dode muncul dari kejauhan dan datang menghampiri Deborah yang sedang menjemur. Ia membawa sebuah kalung manik-manik yang indah. Dode, ada apa? Sebenarnya terus tempat ya. Aku membuat sebuah pembuatnya tadi ya dukung. Ini terlalu berlebihan, Pak. Kau akan memberikan barang-barang seperti ini padaku. Itu bukan masalah. Apakah kamu menyukainya? Baiklah, akan aku simpan ini dengan baik. Baiklah. Artinya kamu juga sudah tentu memperhatikan kamu. Baru saja aku bertemu dengan Silas. Aku benar-benar panggilan apa tadi? Pikir itu tadi hanyalah yang lewat. Bahkan aku memang sengaja terlantar agar tidak mengganggu bisa duduk tadi. Tapi melihat kain-kain ini, sebenarnya kau membutuhkan kesempatan. Terima kasih. Padahal kau tak harus melakukannya. Aku tahu, tapi aku lebih suka mengingatkan dengan cepat selesai agar kau bisa lebih cepat dan menggunakan nafas dengan Setelah bekerja, Parengan menghadap Legona duduk di depan komponen. Menghadap kesalahan komponen. kenapa kamu dari hasil dulu sudah benar? Sepertinya kau sudah membuat Jadi sebagai seorang pemimpin ada terkadang merasa seperti ini di dalam mereka. Semua orang melihat keindahannya, tapi tak ada yang tahu kenapa dia tinggal di sini sendirian. benar. Aku mengerti. Memang terkadang sebenarnya di luar sana buat kita dalam kebenaran. Jika kesepian memang sendiri itu
Aku boleh mencari kita menciptakan semua isi hatimu kepada aku. Karena aku akan selalu yang untuk menerangkan. Kamu yakin? Ya, kau bisa menjadikan sebagai kamu jika kau dengan terang. Seluruh orang di desa itu padanya. Aku hanya ingin tunduk pada akan kubiarkan tahu yang dalam itu. Tapi dunia ini luas kayaknya. Bagaimana jika tugas atau kamu memisahkan kita? Maka dengarkanlah janjiku. Jika di dunia ini kita tak bisa terus bersama, aku akan mencari. Lakukan pada kopi, mati pada mati. Kita telah terikat dulu. Satu nafas, satu janji. Jika kau pergi lebih dulu, aku akan menyusulmu. Tak akan kubiarkan kau sendirian, bahkan jauh sana. Setelah langit berwarna hijau, angin bertiup lembut, daun-daun berguguran. Legona sedang membersihkan halaman. Tanpa menyadari, berita buruk akan datang. Legona, Ada apa? Kenapa kamu berlari seperti itu? kita diserang musuh dan akhirnya dipanggil oleh Belfort begitu berperang. Menang itu? Ya, dan sekarang kita harus bergegas. Aku harus ikut bersamanya. Aku pamit dulu kalau begitu. Hatinya berdebar kencang. Rasa takut merayap di dalam hatinya. Nama pangeran terus berputar di benaknya. Legona dengan perasaan yang tahu pergi menemui pangeran yang sedang bersiap untuk pergi berperang. Lalu bersih, dan mau saja. Aku hanya merasa harus mulai berjauh sebelum kamu pergi. Kita lagi semangat. Aku harus pergi sekarang. Tapi kau tahu jika kau pergi pangeran. Bagaimana jika kau tak kembali? Aku takut pada kesedihan yang akan kau tinggalkan pangeran. Dengan tenang, aku pasti akan kembali. Dan sesuai dengan janji.
yang ada di kehidupan ini. Hanya keyakinan mengawali kebenaran dalam diri. Tanpa ragu, saya tahu dia harus berdiri dari kita sebagai pelindung. Dan malam itu saya bilang, kami membawa perang menuju. Ada sekali bagaimana membuat kamu. Dia adalah terdiam dan menghabiskan waktunya memandang langit dan mengharapkan suatu harapan. Kedengarannya jadi sangat sensitif. Suara ranting yang patah atau mengusir kencang saja sudah cukup membuatnya berdiri tegak. Berharap itu adalah tanda kepulangan Pairenon. Tanpa tahu apakah Pairenon benar-benar akan pulang. Morning. Kalian sudah pulang? Di mana kalian? Apa kamu akan diam? Apakah dia masih dalam perjalanan pulang? Cukuplah. Tapi Pairenon sudah pulang. Apa yang kau maksud dengan akan pernah pulang? Pairenon dia meninggal tidak berat membela rakyat. Itu adalah mungkin. Kau berbohong kan? Bapak Ibu tidak apa-apa. Tidak. Biarkan aku sendiri. Tapi aku tidak mau meninggalkan. Tidak. Pergilah. Baiklah. Pagi tadi aku masih berlari. Perasaan tak kunjung mati. Kalian percaya itu? Ada seseorang yang bohong kasku. Ternyata semua sumpah kau berpikir masih mimpi. Bahwa tujuan merasa penting. Karena di dalam lain saksinya ada saya penuh hilang. Aku takkan sepi, tapi iman tak berarti. Kau
janji setia sama ini. Setelah beberapa saat berlalu, kembalilah orang tua Lemona ke rumah mereka dan mendapati anaknya yang telah meninggal hari kemudian. Lemona? Oh, Lemona. Oh, mama orang kana. Nah, oh, Lemona, boleh mau kasih? Lemona? Nomor sangkat ko balik mo kila. Limon na. Inang salah, teh. Desa bisa memperbaiki anak. Kabar atas kepergian Lemona dengan cepat tersebar dan di malam itu juga orang tua Lemona memutuskan untuk menguburkan anaknya keesokan paginya. Beberapa hari kemudian, Paregan pun telah kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan. Namun, lebih daripada itu, dirinya pun telah siap untuk datang mempersunting kekasihnya Lemona. Sesuai dengan rencana awal yang tertunda karena harus menjalankan tugasnya untuk melindungi desa mereka dari serangan musuh. Namun, tiba-tiba ada seseorang dari desa itu datang menghampiri Paregan. Kenapa? Ada apa dengan Lemona? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Aku sungguh-sungguh, Paregan.
Aku telah mengatakan padanya kembali. Kau tidak bisa menjadi seperti itu. Kabar yang tak pernah diharapkan itu sontak membuat Pareman lemah tak berdaya. Rasanya dunia berhenti saat itu. Sementara suatu ketika beliau pergi ke bukit yang kebetulan berada tak jauh dari tempat itu. Beliau dengan segala alat berkasnya berniat mengambil tuak minuman yang adalah sari dari pohon. Sepertinya hari sudah bermalam. Baiknya masih pada mengira-ngira masyarakat gelap. Sementara dengan mata orang tersebut, terjadilah kisah mata seorang perempuan yang berkata, Kenapa ada sesuatu perempuan yang malam begini?
mati terus lama-lama. Hari-hari berlalu, kejadian-kejadian aneh selalu muncul di tengah lingkup masyarakat. Ada jalur dan air tutup yang mengaliri kampung tersebut dan bertemu di satu tempat. Jalur tersebut muncul dari liang lebarnya dan paereng. Oh, lihat Pak ya. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu terlihat sangat sedih? Seperti yang bisa kau lihat, hasil panenku kali ini gagal. Kau lihat, semua padinya mati dan berbau busuk. Kami juga mengalami hal yang sama. Padahal kami berharap hasil panen yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Kondisi kebun ini sama buruknya dengan kondisi kebun kami. Mungkin akan lebih baik jika kita membawa informasi ini kepada keluarga saja. Aku setuju. Mungkin mereka mempunyai solusi untuk permasalahan kita ini. Sampainya Godeng di kediaman ketua adat, Abe, Abe, Kenapa? Kenapa kamu begitu begitu? aku dengar banyak hasil panen warga yang akan kita bungkus Abe. Apakah karena mesti tidak percaya? Kalau Abe tidak percaya, silakan tanya kepada warga. Aneh. Bukan hasil panen kali ini harus jalankan saja. Aku ingat, Pak Eka dan Dekota pernah membuat sumpah-sumpah untuk hidup semati. Tiga jalur terbantu mereka juga bersama. Aku yakin ini pasti penyebabnya. Kita harus menyatukan mereka berdua. Saya tidak setuju. Mereka bukanlah pasangan suami istri yang sah. Tidak baik jika jenazah mereka disatukan. Begini, jika memang benar yang dikatakan ini, bahwa dalam dibalik kegagalan panen kita, karena ikatan janji antara Medan dan Jawa, aku setuju. Daripada warga yang harus mati dalam panen karena kegagalan panen.
Kalian sudah dengar? Emangnya tadi itu apa itu? Tentang dalam dari semua kejadian yang terjadi di desa ini. Ya, benar Ibu. Asal cuma tahu saja. Ternyata Dorde pada semua. Asal kalian tahu saja. Ternyata Dorde yang memberikan kepada Rebona bahwa kalian sudah mati di medan perang. Tapi itu benar Ibu. Kok tidak berbohong kan? Kayak Ibu, untuk apa saya berbohong? Ini kabar yang benar. Sekarang Dode dikenal luas sebagai penyebar berita dusta di kampung. Dan itu semua tak lain karena ia telah dibutakan oleh Citra. Karena kecemburuan yang tak namanya akan pikiranmu menjadi suatu kalimat yang tersangka menjadi awal perjalanan menyenangkan. Justru menjadi sebuah awal. Ku hancur melihat keluarga yang mencintai. Mati yang memberi cinta bagi orang lain. Kini hidup dalam puing-puing desa. Dia sendiri membenci dan hukuman sosial menjadi hal yang biasa bagi manusia lain. Misalnya hanya tinggal kenangan yang mondar-mandir di benak orang lain. Semua orang membicarakannya, mengulanginya seperti beo yang tak punya alasan. Namun, jika itu tak terjadi, apakah keadaan akan berubah? Lebona, ini aku dari kamu. Bahkan aku sangat mau menyebutkan namamu. Aku kembali dengan kemenangan atas mereka yang ingin merampas nama kita. Namun aku kalah melawan mereka yang ingin membunuh. Aku menang melawan pedang, tapi kalah melawan takdir yang membawa begini. Jika bisa memilih, aku lebih memilih menjadi orang biasa yang hanya menatap daripada menjadi kemenangan yang kehilangan semua dan membiarkan yang ada menjadi aku. Jika aku pulang sedikit lebih cepat, apakah aku masih bisa mendengarnya? Ini aku lebih sosok yang sudah tak dapat lagi merasakan kehadiranmu. Andai saat itu aku memenuhi hatiku untuk bersabar saja, mungkin kalau kita masih akan saling menyambut hari itu. Aku tak pernah menduga bahwa dengan satu keputusan aku kehilangan diri sekaligus aku sendiri. Angan-angan yang indah yang ingin bergabung bersamanya hanya sekedar. Makanya aku bahagia bisa mencapai kita dari hidup. Namun
janji manis kita dulu kini menjadi orang baru yang memajukan diri. Kini aku hanya bisa menetap dalam keabadian, menyadari bahwa di dunia baru kita akan bertemu lagi. Seandainya aku tak pernah mengucapkan janji, aku pasti masih bisa menjadi sosok yang membuatku bahagia. Satu detik saja aku berpikir jernih. Mungkin ceritanya akan berbeda.